Shalom, salam sejahtera, senang bisa jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang terus memberikan kami semangat untuk terus menjalani hidup ini. Pimpin kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Itulah firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 8. Renungan kita saya beri tema, jangan dikuasai kemarahan. Saudara-saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh marah. Bahkan bayi pun bisa marah. Akan tetapi hidup dalam amarah, hidup di dalam kemarahan itu yang tidak boleh. Sebab itu adalah dosa. Sifat pemarah bisa menimbulkan kerusakan relasi, kerusakan hubungan. Baik di rumah, di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di lapangan, bahkan di gereja sekalipun. Persahabatan dan kekeluargaan bisa rusak karena amarah yang tidak terkendali. Sifat pemarah dikecam oleh Alkitab. Karena amarah menimbulkan banyak perselisihan dan bencana di dunia ini. Maka Allah sangat membencinya. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ada orang berkata amarah adalah dosa yang keji, sebab amarah menunjukkan sifat hewani manusia. Orang yang hidup dalam amarah tidak memakai akalnya. Lebih baik disebut binatang buas daripada manusia berbudaya. Ya, kedengarannya ini sinis, kedengarannya seperti kejam. Tetapi ini menjadi peringatan. Saudara, dari sisi rohani, sifat amarah menghalangi kesaksian Kristen. Ada seorang ibu yang mengaku Kristen, ingin sekali suaminya mendapat jalan kepada Kristus. Suatu hari pendeta berbicara kepada suami ibu tersebut. Pendeta kaget. Karena suami ibu tersebut berkata, saya ingin juga sungguh-sungguh dalam beragama, dalam beribadah. Tetapi kalau jadi Kristen selalu naik pitam seperti istri saya, lebih baik saya tidak beribadah, lebih baik tidak beragama. Ketika pendeta bertemu lagi dengan ibu tadi, ia pun mengakui amarahnya yang memang seringkali keterlaluan. Ia pun menyesal dan akhirnya berubah. Sang suami pun akhirnya berubah jadi lebih baik. Amarah juga menyebabkan orang kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kehilangan gairah untuk hidup. Kita pasti ingat peristiwa Kain dan Habel. Kain kehilangan kegembiraan karena amarah yang berlebihan. Akhirnya amarahnya melenyapkan Habel dengan cara membunuhnya. Ini sungguh-sungguh tragis. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas amarah? Langkah pertama adalah ada keinginan untuk bebas daripadanya. Ada sebuah tekad untuk menguasai dan menaklukkan sifat yang tidak baik ini. Sikap yang tidak lagi membenarkan diri dengan dalih seperti kalimat, ya seluruh keluarga saya memang tukang lekas marah. Atau berkata, ya sudah keturunan. Atau ada yang membela diri, kamu kan tahu dari dulu aku memang sudah begitu. Jadi orang bisa membenarkan diri bahwa itu adalah sudah tipenya dia, sudah sifatnya. Jadi harap yang lain maklum. Langkah kedua, mengakui kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah atas amarah yang tidak terkendali ini. Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Langkah ketiga, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang sudah diubahkan akan dapat mengendalikan lidahnya, mengendalikan pikiran, tangan, kaki, keinginan atau nafsu. Tuhan menghendaki agar kita tidak dikuasai oleh amarah. Namun demikian, kita bisa marah terhadap dosa yang menjijikkan, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita perlu menjaga kesucian hati kita, melembutkan hati dengan tetap hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya kira inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, tetapi kita hidup
di dalam cinta kasih, hidup di dalam kelembutan, hidup di dalam kesabaran. Saya pun masih tetap dalam proses. Mari kita sama-sama berjuang, sama-sama berusaha supaya kita dapat menguasai diri kita lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.